Selamat sore sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Episode 1 itu SMART. Specific, measurable, achievable, reasonable, and time frame. Lalu SMART itu diterjemahkan dalam kosakata cerdas. Lalu di episode 2 cerdas itu saya mulai urai dari mulai C. C itu berarti kapital, aset, ya, modal yang sifatnya finansial dan modal yang sifatnya non finansial. Saya lebih suka modal yang non finansial karena dia mampu mengelola yang namanya modal finansial. The man behind the gun, orang di belakang setiap rupiah, ketika dia mampu menghargai duit, berarti nilai duitnya, nilai aktivanya, nilai asetnya pasti bertambah. Nah, sekarang bagaimana modal itu atau aset itu bertambah dengan E, cerdas. C-nya sudah, episode 2, E-nya itu adalah empower. Empower itu artinya apa? Daya. Dan ketika saya memulai budidaya ayam, saya memulai berkebun, yang saya cari pengetahuan. Pertama adalah pengetahuan, karena kita tahu knowledge is power. Pengetahuan adalah daya, adalah kekuatan. Dan kemudian ketika kita udah punya pengetahuan, rasa ingin tahu harus kita tingkatkan seiring dengan masalah dan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam dunia pekerjaan yang kita sedang tekuni. Relatif budidaya ayam, sedikit banyak saya sudah tahu teknis dan sela-sela manajemennya. Budidaya berkebun sedang dalam proses, tetapi diandaikan saya sedang naik kelas dari waktu ke waktu ketika saya jeli mengatasi setiap masalah yang saya hadapi dalam kegiatan berkebun. Saya menaikkan power saya dengan menambah yang namanya pengalaman. Dan power yang bagus adalah power yang datang dari dalam diri sendiri. Intrinsic power, kekuatan dari dalam diri sendiri untuk mencoba melihat ke masa depan dalam semua sumber-sumber daya yang ada, keterbatasan yang ada, dan kendala yang ada. Power itu akan berkembang ketika pengalaman ditambah, dilakukan, uji coba, salah, diperbaiki, lalu kemudian pengetahuannya akan utuh seiring dengan pengalamannya yang jam terbangnya makin banyak di dunia yang dia tekuni, termasuk di dunia bisnis. Jadi intrinsic power, kekuatan dari dalam diri sendiri, seperti semangat, rajin, tekun, ini adalah soft karakter kecil dan kekuatan-kekuatan dalam diri seseorang untuk bisa menjelajah di dunia di depannya yang semakin kompetitif dan semakin keras dan semakin kasar. Karena di depan itu adalah sebenarnya pertarungan bagaimana menaikkan harga diri, pertarungan mencari rezeki, pertarungan yang sifatnya merebut kekuasaan, pertarungan yang misalnya menaikkan karir dan jabatan. Dan itu semua ada dalam situasi-situasi yang misalnya silent movement, ya, gerakannya sepertinya anteng-anteng, tetapi trik dan intrinsik itu selalu ada dari setiap orang yang ingin maju selangkah lebih maju. Oleh karena itu, memberdayakan diri sendiri itu lebih penting dan lebih utama daripada ketika kita melihat keterbatasan. Di balik setiap keterbatasan berarti ada sebuah peluang. Di balik setiap kesukaran berarti ada sebuah daya ungkit yang memampukan kita untuk bisa melihat dimensi yang lebih jauh ketika rasa ingin tahu itu tambah dan ketika pengalaman untuk mencoba melakukan itu semakin kuat. Dan ketika daya itu semakin besar, maka upaya kita untuk membuat tangga-tangga itu akan semakin tersusun. Dan itu akan membuat kita naik kelas dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan. Oleh karena itu, berdayakan diri sendiri dulu, ya,
dengan pola pikir yang positif, dengan tindakan yang positif, dengan kemauan keras, dan kemudian kita bisa melihat ke kiri ke kanan sebagai komparasi tanpa harus membuat persamaan. Kita bukan orang lain, kita adalah diri sendiri, ya. Orang lain biarkan dengan dirinya dan mimpinya. Kita sendiri punya harapan, punya mimpi, punya target hidup, dan punya cita-cita hidup. So, lakukan yang terbaik seiring dengan situasi real, kondisi nyata, keterbatasan, kendala, hambatan. Tetapi lihatlah, di balik setiap masalah, di balik setiap masa depan, itu ada langkah-langkah teknis yang harus kita lakukan. Bermimpilah di siang hari, karena siang hari itu tampak nyata seluruh masalah, seluruh persoalan, seluruh keinginan, seluruh kebutuhan, dan seluruh harapan-harapan yang ada. Bermimpi di siang hari berarti adalah menaikkan power rasa ingin tahu, pembelajar, dan kemudian berani mencoba dan berani memperbaiki yang salah menjadi lebih bagus, yang lebih bagus menjadi lebih bertingkat. Mungkin ini teori, tetapi ini tidak sekedar motivasi, karena saya sudah buktikan ketika saya menangani belajar beternak ayam, relatif saya tidak terbiasa dengan yang namanya kotoran di belakang dan lain-lain. Dan sekarang saya sudah enjoy. Karena apa? Hidup di desa itu sederhana, tapi pola pikir bisa disederhanakan, boleh dikembangkan dalam kondisi ruang yang ada, karena kita selalu bermain di waktu, dan waktu itu berarti menuntut daya kita untuk semakin kuat supaya bisa mengatasi seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus berita bohong, tanpa harus itu mencari cara licik dan lain-lain. Make easier, buat saja lebih gampang, karena semua akan lebih gampang ketika kita punya power. Dan ketika kita punya power, maka energi geraknya, vibrasinya, getarannya akan mampu menjadi daya magnet sebelum kita memberdayakan orang lain. Kita berbagi daya, kita mengirim sinyal daya ketika kita sudah punya kekuatan daya itu lebih besar. Dan ketika kita masuk ke ruang-ruang berbagi daya kita, maka kita bisa menjadi seorang panutan, seorang pembelajar, seorang guru tanpa harus menggurui. Dan ini adalah motivasi buat para sedulur semua. Dan life is learning, hidup adalah belajar. Dan raih cita-citamu dengan daya apa yang Anda miliki, dan ungkit terus, naikkan terus power Anda, cita-cita Anda dengan rasa ingin tahu yang lebih besar, dengan pergaulan yang lebih berbeda, dan kemudian dengan teknik komunikasi yang lebih aktual dalam orang atau bersama orang-orang yang berbeda kelas. Karena di setiap tingkatan-tingkatan status sosial, powernya berbeda-beda. So, knowledge is power, pengetahuan adalah kekuatan, tetapi pengetahuan itu to elevate, menaikkan kita ketika di dalamnya ada pembelajaran, praktek langsung, melakukan langsung, learning by doing, learning by mistake. You will be better, Anda akan lebih bagus. Salam sehat, salam sejahtera.